Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah, dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, serta selalu dalam bimbingannya. Kucing peliharaan, apakah aman menurut Islam? Pertanyaan ini mungkin pernah terbesit di benak kita yang punya kucing piaraan di rumah, terlebih setelah mendengar seruan berbahaya dari Ustaz Khalid Basalamah. Sang ulama terkemuka itu, dalam sebuah ceramah, mengungkapkan beberapa tanda yang sangat bahaya yang mungkin tersembunyi di balik kecantikan kucing kesayangan kita. Sang ulama terkemuka mengungkapkan beberapa tanda bahaya yang mungkin kita lewatkan. Mari kita simak baik-baik, apa saja tanda-tanda yang perlu diwaspadai terhadap kucing peliharaan agar kita dan keluarga tetap aman dan tentram di rumah. Dalam ajaran Islam, kucing bukanlah hewan yang sepenuhnya aman dan terbebas dari potensi bahaya. Walaupun seringkali dianggap sebagai hewan peliharaan yang setia dan menggemaskan, beberapa hadits Rasulullah menyebutkan bahwa kucing dapat menjadi wadah bagi jin atau setan. Hal ini menunjukkan bahwa kucing, meskipun tampak jinak, bisa saja membawa pengaruh negatif bagi manusia. Oleh karena itu, penting bagi umat muslim untuk memahami potensi bahaya yang mungkin tersembunyi di balik kecantikan dan kelucuan kucing. Penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kucing, serta menghindari kontak langsung dengan kucing yang menunjukkan perilaku yang tidak biasa atau agresif. Kucing, si makhluk berbulu lembut yang menawan hati, telah lama menjadi teman setia di berbagai rumah. Kehadirannya yang menggemaskan, dengan tingkah laku lucu dan penampilan yang memesona, membuat banyak orang tergoda untuk memeliharanya. Bentuk tubuh yang mungil, mata yang berkilauan, dan bulu yang lembut dengan aneka warna, seakan menjadi magnet yang tak tertahankan. Namun, di balik kecantikan dan kelucuan itu, terkadang tersembunyi tanda-tanda yang perlu diwaspadai. Ustaz Khalid Basalamah, seorang ulama terkemuka, mengungkapkan beberapa tanda bahaya yang perlu dihindari saat memelihara kucing di rumah. Mulanya Ustaz Khalid Basalamah mendapat sebuah pertanyaan dari salah satu jemaahnya dalam suatu ceramah. Ustaz Khalid Basalamah pun mempersilahkan jemaah tersebut bertanya dan kebetulan mengambil pertanyaan tentang kucing dipelihara di rumah. Jemaah tersebut menjelaskan bahwa dirinya mempunyai kucing beranak 11 ekor karena sering kawin di rumah. Ketika kucing-kucingnya mau kawin, ia sering menghalangi perkawinan hewan imut tersebut dengan cara mengebiri kucing-kucingnya. Oleh karena itu, ketika kucing kesayangannya itu sangat berhasrat untuk kawin, mereka selalu hanya bisa mengeluarkan air kencing jika tidak memenuhi hasratnya. Karena ia memutuskan untuk kebiri kucing agar tidak bisa kawin lagi dan tidak ingin menambah jumlah anak kucingnya meski terus kencing dalam rumah. Meski demikian, ia merasa cemas terkait kondisi rumahnya yang sudah dipenuhi najis dari air kencing kucing sejak hewan peliharaannya tidak bisa kawin lagi. Sontak, jemaah tersebut mempunyai keputusan kucing peliharaannya akan dilepas jauh dari rumah. Namun, sang hewan imut itu selalu kembali lantaran tidak ingin jauh dari majikannya. Maka, Ustaz Khalid Basalamah memberikan penegasannya setelah mendengar dari cerita kucing dipelihara dalam rumah. Suasana di majelis ilmu itu begitu hikmat. Jemaah, dengan raut wajah penuh harap, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Ustaz Khalid Basalamah. Sang pendakwah terkemuka itu dikenal bijak dan lugas dalam menyampaikan pesan-pesan agama. Ustaz, saya punya kucing peliharaan. Tapi, setiap saya lepas dia dari rumah, dia selalu kembali, ujar seorang jemaah, suaranya sedikit gemetar. Saya sudah mencoba melepaskannya berkali-kali, tapi dia selalu kembali ke rumah. Apakah ini pertanda buruk, Ustaz? Pertanyaan itu sontak mengundang perhatian jemaah lainnya. Menarik sekali, Ustaz Khalid Basalamah mengangguk, kucing memang hewan yang unik. Mereka punya naluri yang kuat, terutama untuk kembali ke tempat yang mereka anggap nyaman. Tapi, ada hal yang perlu kita perhatikan, lanjutnya, suaranya mengalun lembut. Dalam Islam, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait memelihara kucing. Saran saya, jangan memelihara kucing, lebih baik jangan, tegas Ustaz Khalid. Jemaah itu tercengang. Loh, Ustaz? Kenapa begitu? Begini, Ustaz Khalid menjelaskan dengan sabar, dalam Islam, memelihara kucing sebenarnya masih diperbolehkan.
Abu Hurairah, salah satu sahabat Rasulullah, memelihara kucing. Bahkan, Rasulullah sendiri menyukai kucing dan memiliki kucing kesayangan bernama Moeza. Tapi, walaupun Abu Hurairah memelihara kucing, hanya beliau yang memelihara, sahabat Nabi lainnya tidak ada yang memelihara. Dan, Nabi tidak menegur mereka yang memelihara kucing di rumah, tambahnya. Lalu, apa yang membuat Ustaz menyarankan untuk tidak memelihara kucing? Tanya jemaah itu lagi. Kucing termasuk hewan bertaring, jelas Ustaz Khalid, semua hewan bertaring, seperti anjing, harimau, ular, tidak boleh dipelihara. Dagingnya haram dimakan, dan nilainya pun haram. Kucing boleh dipelihara, tapi tidak boleh diperjualbelikan. Kenapa begitu, Ustaz? Karena hewan bertaring memiliki potensi bahaya, jelas Ustaz Khalid, meskipun ada kucing yang jinak, tetapi kita tidak bisa memastikan bahwa mereka tidak akan menggigit atau mencakar. Kucing juga memiliki najis hisi, terutama dalam air kencingnya. Kencing kucing najis, sama seperti kencing dan kotoran manusia. Hewan bertaring yang dilarang dimakan, semuanya najis. Jadi, kalau kita memelihara kucing, kita harus ekstra hati-hati. Kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan kucing, serta menghindari kontak langsung dengan kucing yang menunjukkan perilaku yang tidak biasa atau agresif, tambahnya. Ustaz, lalu bagaimana dengan kucing saya? Dia selalu kembali ke rumah, ujar jemaah itu, suaranya terdengar sedih. Saya mengerti, sulit melepaskan hewan peliharaan yang sudah kita rawat, Ustaz Khalid berkata dengan lembut, tapi, lebih baik kamu lepaskan dia sejauh mungkin, agar dia tidak kembali lagi. Kucing akan tetap aman, karena Allah selalu melindungi ciptaannya. Jemaah itu terdiam, mencerna nasihat Ustaz Khalid. Terima kasih, Ustaz, ujarnya, saya akan mencoba melepaskan kucing saya. Ustaz Khalid tersenyum, semoga Allah meridha langkahmu. Suasana di majelis ilmu kembali hikmat, seiring dengan nasihat bijak Ustaz Khalid Basalamah yang terus mengalir. Jemaah, dengan hati yang tenang, menerima setiap pesan yang disampaikan, sambil merenungkan makna dan hikmah di baliknya. Teriring doa dan harapan, semoga video ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi yang berharga bagi yang menyaksikannya hingga akhir. Sampai jumpa di video-video Islami yang penuh makna dan hikmah selanjutnya.